New York, Amerika Serikat. Seorang penjahat bernama Jang Myung-jun dari Korea Utara terlihat sedang bertransaksi untuk kegiatan bisnisnya di Amerika Serikat. Tapi kali ini kegiatan bisnisnya tidak berjalan begitu mulus karena polisi FBI berhasil menggerebek transaksi mereka. Myung-jun pun langsung terkepung dan mau tidak mau dia harus menyerahkan dirinya kepada seorang polisi yang bernama Jack. Karena Myung-jun ini berasal dari Korea Utara, maka untuk keselamatan warganya, pihak Korea Utara menurunkan Komrat Im Chul-ryong untuk mengurusi kejahatan dari Myung-jun. Kejahatan Myung-jun di negara Amerika ini termasuk dalam kelas berat, yaitu perdagangan narkoba. Namun untuk mengatur hubungan diplomatik antar negara, Korea Utara meminta Chul-ryong untuk membawa pulang Myung-jun dan mengadilinya di negara asalnya yaitu Korea Utara. Jack yang susah payah menangkap Myung-jun, yang kebetulan juga membunuh sesama rekannya pun menjadi sangat marah. Namun atasannya tetap pada pendirian melepaskan Myung-jun ke Korea Utara demi hubungan diplomatik antar kedua negara tentunya. Now. Chul-ryong dan Jack pun langsung ditugaskan untuk mengawal kepulangan Myung-jun. Tapi saat sedang berada di jalan, mobil mereka malah diserang oleh anak buah Myung-jun yang membuat agen FBI dan anak buah dari Myung-jun ini terlihat baku tembak yang akhirnya membunuh banyak anggota FBI dan Myung-jun pun bisa melarikan diri. Atas insiden yang menimpa Myung-jun di Amerika Serikat, Jang Myung-jun pun melarikan diri menuju ke Korea Selatan untuk menghilangkan jejaknya. Namun kabar perginya Myung-jun ke Korea Selatan berhasil diketahui oleh pemerintah Korea Utara dan mereka langsung meminta kepada Im Chul-ryong untuk pergi ke selatan untuk menangkap Myung-jun serta mengambil uang yang Myung-jun curi dan mengembalikannya kepada Korea Utara. Sedangkan sama seperti di sequel film sebelumnya, kita pun diperlihatkan dengan kehidupan dari keluarga Kang Jin-tae, yaitu seorang polisi yang selalu bertingkah kocak yang memiliki seorang adik ipar yang sangat cantik, yaitu Park Min-young. Ini dia orangnya. Setelah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kocaknya, Kang Jin-tae pun kembali melanjutkan kerjaannya sebagai polisi di bagian kejahatan cyber. Hari itu Kang Jin-tae pun mendapat kabar bahwa Chul-ryong akan kembali ke Korea Selatan guna menjalankan misi khusus dari negaranya untuk menangkap pengedar narkoba dari negara asalnya. Dan untuk mengembalikan jabatannya sebagai detektif, Kang Jin-tae pun meminta izin keluarganya untuk bekerja dengan Chul-ryong lagi sama seperti dahulu. Namun karena kehidupan Chul-ryong yang terlalu berbahaya, istri dari Kang Jin-tae ini tidak mengizinkan suaminya bekerja bersama dengan Im Chul-ryong lagi. Namun hal itu tidak membuat Kang Jin-tae menyerah. Kang Jin-tae pun secara sembunyi-sembunyi ingin mengambil pekerjaan itu meski harus menipu istrinya. Kang Jin-tae pun menjemput Chul-ryong di bandara dan membawa Chul-ryong untuk makan siang sambil mengenang masa lalu. Setelah itu mereka berdua pun mulai bekerja dengan mulai mencari pengedar narkoba jenis baru yang sedang diedarkan oleh Myung-jun. Mereka pun memulai pekerjaan mereka dari hal terkecil, yaitu dengan menangkap kurir narkoba yang kini sedang beroperasi, dan mereka berdua pun langsung memasuki markas dari kurir yang mengedarkan narkoba milik Myung-jun. Tapi nih, di sana mereka berdua malah direndahkan dan dihina, serta akan dihajar oleh semua anggota geng yang sedang berkumpul. Mereka pun bertarung satu sama lain dengan jagoannya. Tapi si Chul-ryong ini berhasil mengalahkan para preman itu hanya dengan bermodalkan keplekan laler. Kang Jin-tae pun langsung menginterogasi para preman yang sudah berteguk lutut sama mereka dengan bertanya dari mana mereka mendapatkan narkoba jenis baru itu. Dengan ancaman dari Kang Jin-tae, para preman pun berjanji akan membantu menangkap para pengedar narkoba yang ternyata sebentar lagi akan datang buat nyetok narkoba sama mereka. Setelah menunggu, para pengedar yang ternyata anak buah dari Myung-jun ini pun datang. Kang Jin-tae pun langsung menodongkan senjatanya sama anak buah dari Myung-jun yang langsung menyandra para preman. Setelah melihat Chul-ryong mengejar mereka, anak buah dari Myung-jun pun langsung kabur dan Chul-ryong pun langsung mengejarnya hingga berhasil melumpuhkan satu di antara mereka. Namun sialnya, satunya lagi malah kabur. Satu anak buah dari Myung-jun yang tertangkap pun berakhir mengalami gegar otak dan Chul-ryong tidak bisa mendapatkan satupun informasi tentang Myung-jun darinya. Berita Chul-ryong dan Kang Jin-tae pun dengan cepat disiarkan di televisi dan istri Kang Jin-tae pun tidak sengaja melihatnya dan langsung menelpon suaminya dan memintanya pulang dengan membawa Chul-ryong.
Sesampainya di rumah, Chul Ryong dan Kang Jin Tae pun dimarahi habis-habisan oleh istri dari Kang Jin Tae. Namun berbeda dengan adiknya si Park Min Young yang langsung membela mereka berdua dan meminta kakaknya untuk tidak memarahi pria tampan seperti Chul Ryong. Dan karena ketampanan Chul Ryong, istri dari Kang Jin Tae ini akhirnya memaafkan mereka dan memperbolehkan mereka untuk bekerja sama, tapi dengan satu syarat, yaitu suaminya nggak boleh mati saat sedang bertugas karena hutang mereka masih banyak. Malam itu, Chul Ryong pun menginap di rumah Kang Jin Tae, dan sebelum tidur mereka menyempatkan bersantai dengan menghabiskan sebotol bir serta ngobrol tentang buronan yang sedang dicari, yaitu Jang Myong Jun. Sedangkan dari laporan anak buahnya Mong Jun, dia kini sudah mengetahui bahwa Chul Ryong ini sekarang sedang mengejarnya. Sedangkan si Min Young atau adik ipar dari Jin Tae ini datang untuk menemui Chul Ryong dan menuduh bahwa Chul Ryong ini sengaja datang ke Korea Selatan hanya untuk menemuinya saja. Chul Ryong yang jago gelut tapi nggak jago dalam memainkan hati wanita pun hanya pergi meninggalkannya begitu saja. Karena malu, Min Young pun langsung menenggak alkohol sampai dia mabok. Keesokan harinya, anak buah dari Myong Jun pun telah sadar dari pingsannya. Chul Ryong dan Jin Tae pun langsung datang ke rumah sakit untuk menemuinya dan menggali informasi darinya. Tapi pas mereka berdua sampai di rumah sakit, mereka menemukan fakta bahwa pihak Amerika juga mengirim anggota FBI-nya, yaitu si Jack yang kita lihat di awal film, untuk ikut menangkap Myong Jun. Karena pihak Amerika sudah ikut campur, maka urusan menangkap si Myong Jun secara resmi sudah menjadi hak Amerika. Jadi si Kang Jin Tae dan Chul Ryong sudah tidak mempunyai menang lagi. Pihak Amerika pun berniat menuntut balas atas kematian rekan-rekan FBI mereka yang dilakukan oleh Myong Jun yang ternyata dulunya itu adalah tentara dari Korea Utara. Tapi tentu pihak Korea Selatan dan Korea Utara tidak diam begitu saja. Mereka pun secara diam-diam menyelidiki sendiri tentang kasus penangkapan Myong Jun dengan mencari tahu di mana Myong Jun mendapatkan bahan untuk membuat narkobanya. Sedangkan si Jack yang sedari tadi menginterogasi anak buah dari Myong Jun tidak mendapatkan informasi apapun. Anggota FBI pun menjebaknya dengan membiarkan anak buah dari Myong Jun untuk kabur. Setelah itu mereka mengikuti kemanapun perginya anak buah dari Myong Jun. Di sisi lain, Kang Jin Tae dan Chul Ryong terlihat sedang menyelidiki pabrik yang diduga menjadi sarang pembuatan narkoba milik Myong Jun. Mereka pun memasuki pabrik itu dan bersembunyi. Tapi kehadiran mereka berhasil diketahui oleh Myong Jun yang melihat mereka melalui CCTV. Anak buah dari Myong Jun yang kabur juga terlihat datang ke pabrik itu dan diikuti oleh anggota dari Jack. Myong Jun yang melihat anak buahnya datang bersama rombongan polisi FBI pun langsung menelponnya dan menuduh bahwa dia sudah berkhianat. Para anggota FBI pun datang untuk menggerebek mereka, namun mereka nggak sadar bahwa pabrik itu sudah ditanami banyak sekali bom oleh Myong Jun. Anak buah Myong Jun yang setia pun langsung meledakkan semua bom yang ada di pabrik itu hingga membuat banyak anggota kepolisian mati terbunuh. Namun Jack, Kang Jin Tae, serta Chul Ryong berhasil selamat. Jack yang gak terima rencananya dibiarkan pun langsung mengajak Chul Ryong untuk berkelahi. Tapi mereka berhasil dipisahkan oleh Kang Jin Tae yang meminta mereka untuk tidak membuat kekacauan di negara orang lain, khususnya Korea Selatan. Setelah itu, Kang Jin Tae pun mengajak mereka berdua untuk ngobrol sambil minum-minum untuk menenangkan suasana. Jin Tae lalu minta kepada mereka berdua untuk jujur dan saling membagi informasi untuk bisa menangkap Myong Jun. Chul Ryong lalu jujur tentang siapa sebenarnya Myong Jun sama Jin Tae. Setelah itu, Jack juga jujur bahwa mereka sedang mengejar Myong Jun karena dia sudah membunuh banyak rekannya. Mereka juga sedang menyelidiki seseorang yang bernama Michael Cho yang kini sedang kabur membawa uang milik Myong Jun. Mulai dari sana mereka pun ingin bekerja sama untuk menangkap Jang Myong Jun, tapi dengan motif masing-masing. Bahkan Kang Jin Tae ini membawa Chul Ryong dan Jack ini untuk menginap di rumahnya. Seperti biasanya, si Min Young yang centil pun berdandan sangat cantik untuk menyambut kembali kedatangan Chul Ryong. Tapi ternyata kejutan yang didapat oleh Min Young ini nggak sampai di situ karena Jack si bule ganteng juga datang. Melihat Jack datang, semua wanita di rumah itu pun langsung menyambutnya hingga membuat Chul Ryong merasa cemburu. Keesokan harinya, mereka bertiga pun memulai kerjasama mereka dengan mengintai seorang pria yang bernama Sergei. Namun setelah seharian mengintai, mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Min Young pun datang untuk ikut membantu pengintaian mereka dengan menyamar menjadi pacar dari Chul Ryong untuk mengikuti wanita yang keluar dari rumah milik Sergei. Sedangkan si Jin Tae ini mencari informasi di dalam dan memasuki rumah milik Sergei. Dan si ganteng Jack pun bertugas sebagai pengawas CCTV-nya.
Saat Jin Tae sedang menggeledah barang-barang di dalam rumah milik Sergei dari dalam rumah pun datang mengendap-endap sambil membawa tongkat golf untuk mengajarnya dari arah belakang. Namun Jin Tae berhasil menghindari pukulan Sergei. Mereka pun bertarung, tapi Jin Tae dengan mudah menjatuhkan Sergei. Setelah itu Sergei pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. 인권이 최고야. Dan dengan keahlian interogasinya, Jin Tae pun ingin bersandiwara dengan menjadikan Jack sebagai seorang polisi dari mafia Rusia. Jack pun menyamar menjadi Tarkovsky untuk menginterogasi Sergei supaya mau buka mulut tentang informasi yang sedang mereka cari. Dari interogasi itu, mereka pun mendapatkan informasi tentang Myung Jun yang beberapa hari lalu pergi mengunjungi seorang pemilik klub bernama Michael Cho. 마이클 조한테 간다. Karena susahnya untuk mendapatkan izin untuk menggeledah sebuah klub, Min Young yang sering dugem pun menawarkan diri untuk membantu pengintaian mereka. 드리자면 내가 클럽에 가면 어떻게 되느냐. Mereka berempat lalu datang ke klub milik Michael Cho untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Min Young yang berdana cantik pun langsung terjun ke lantai dansa untuk mencari perhatian dari Michael Cho. Tanpa diduga, si Myung Jun ini juga datang ke tempat Michael Cho untuk menagih kembali uangnya yang telah dipakai oleh Michael Cho. Namun di sana tanpa diduga, si Michael Cho hanya mampu membayar setengah uang dari hutangnya dan setengahnya lagi akan dibayar di pertemuan selanjutnya. Si Jack yang mendapat informasi bahwa sebenarnya si Chul Ryong ini hanya mengincar uang milik Myung Jun pun langsung melapor kepada Jin Tae bahwa Chul Ryong sudah mengkhianati mereka berdua. 장명준하고 돈 둘 다 원해. Jack pun tetap pada pendiriannya untuk menangkap Myung Jun, sedangkan urusan uangnya akan diserahkan kepada Jin Tae. Jin Tae pun langsung melaporkan tentang Korea Utara yang hanya mengincar uang dari Myung Jun kepada atasannya. Setelah itu, Jin Tae yang menyamar menjadi waitress pun datang untuk mengantarkan makanan ke ruangan VIP yang di sana ternyata ada Michael Cho dan Myung Jun yang lagi ribut karena kesepakatan mereka yang batal. Myung Jun yang marah pun menembaki semua anggota Michael Cho termasuk Michael Cho. Jin Tae yang sedari tadi bersembunyi pun ketahuan karena HP-nya malah berdering secara tiba-tiba. Jin Tae lalu memberitahu Jack dan Chul Ryong bahwa dia ada di ruangan VIP dan mereka berdua pun langsung menyusul Jin Tae. Tapi di jalan menuju ke ruang VIP, Chul Ryong malah mengunci Jack di salah satu kamar. Setelah itu, Chul Ryong pun langsung masuk ke ruangan VIP dan langsung menembaki mereka. Di sana Chul Ryong pun mendapatkan informasi dari ilmuwan yang bekerja dengan Myung Jun bahwa Myung Jun saat ini sedang mengembangkan sesuatu untuk membantai semua warga Korea Selatan. Mendengar itu, Chul Ryong pun langsung mengejar Myung Jun dan anak buahnya. Tapi lagi-lagi Myung Jun hendak kabur menggunakan mobil miliknya. Tapi sebelum Myung Jun pergi menjauh, Chul Ryong pun berhasil menembak dan menggulingkan mobil yang ditumpangi Myung Jun. Tapi Myung Jun tetap berhasil kabur, guys. Yang lebih mengejutkan, setelah itu Chul Ryong bahkan terlihat memborgol Jin Tae karena dia tidak mau Jin Tae ikut urusan dalam keamanan negaranya. Setelah meminta maaf, Chul Ryong pun langsung mengejar Myung Jun dan berhasil menangkapnya. Tapi saat itu juga Jack dan para anggota kepolisian Korea Selatan datang untuk menangkap mereka. Chul Ryong yang terdesak pun langsung memasangkan borgol ke tangannya dan tangan Myung Jun serta berkata bahwa orang Korea Utara yang tertangkap di selatan berhak dibawa kembali ke Korea Utara menurut perjanjian mereka. Chul Ryong pun akhirnya dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik, yaitu dengan menangkap Myung Jun serta mengembalikan uang yang sudah dibawa untuk diberikan kepada pemerintah Korea Utara. Namun saat Chul Ryong dan pejabat tinggi Korea Utara bersalaman, dia malah menemukan bahwa di tangan pejabat itu ada tato bergambar cicak yang sama dengan narkoba yang pernah didistribusikan oleh Myung Jun. Artinya Myung Jun ini telah bekerja sama dengan pejabat penting Korea Utara itu. Chul Ryong lalu mencari tahu tentang peringatan yang sudah diberikan oleh ilmuwan dari Myung Jun tentang pembantaian yang dilakukan di Korea Selatan dengan metode gas beracun. Setelah itu, Chul Ryong pun menelepon Jin Tae untuk memberitahu tentang kebenaran ini, tapi ditolak oleh Jin Tae. Chul Ryong lalu menelepon Jack yang hendak kembali ke Amerika dan menjelaskan tentang pembantaian yang akan dilakukan oleh Myung Jun, tapi Jack tidak peduli dan hendak pulang ke rumahnya di Amerika. Jin Tae pun datang ke rumahnya dan menemukan bahwa keluarganya sedang diserang oleh anak buah dari Myung Jun yang berhasil lolos. Sedangkan Jack sendiri ini tidak bisa berhenti memikirkan masalah yang sedang terjadi di dalam mobilnya. Jack bahkan diserang oleh seorang yang hendak dibunuh karena atasannya curiga bahwa Jack akan menghancurkan rencana mereka. Jack pun berhasil mengalahkan orang yang menyerangnya dan menemukan bahwa keluarga dari Jin Tae sedang dalam bahaya.
Sedangkan di sisi Myongjun, dia kini malah terlihat sedang disiksa oleh atasannya sendiri karena sudah membuat rencananya jadi kacau dengan tertangkapnya dirinya. Di sisi Jack, dia kini sedang memberitahu Chul-ryong bahwa sebenarnya Myongjun sengaja tertangkap untuk meloloskan diri. Dan kini anak buah Myongjun sedang mengincar keluarga dari Jin-tae. Jack pun datang ke rumah Jin-tae untuk membantu keluarga Jin-tae selamat dari ancaman Myongjun. Sedangkan Jin-tae pun kini sedang diperintah untuk melakukan sesuatu di bawah ancaman dari Myongjun. Jack pun datang melalui jendela kaca di rumah Jin-tae dan berniat masuk untuk menyelamatkan keluarga Jin-tae. Sedangkan si Jin-tae sendiri kini terlihat sedang menjalankan misi di sebuah pangkalan militer bersama anak buah Myongjun. Di dalam rumah Jin-tae, Jack pun bertarung dengan orang yang telah menyandra keluarga dari Jin-tae. Dan setelah bertarung cukup alot dengan anak buah dari Myongjun, Jack pun akhirnya berhasil menyelamatkan keluarga Jin-tae dengan dibantu oleh seorang wanita. Sedangkan Chul-ryong kini sedang berada di sebuah gedung tempat Myongjun dan atasannya berada. Sementara itu, Jin-tae sendiri berhasil meloloskan diri dari ancaman anak buah Myongjun dan berhasil mengabari keluarganya bahwa mereka semua sedang baik-baik saja. Sedangkan si Myongjun ini sendiri berhasil meretas akun bank milik atasannya dan tentu itu membuat atasannya menjadi marah dan ingin membunuh Myongjun. Tapi ternyata Myongjun sudah merencanakan semua ini dengan matang dan mempersiapkan para anak buahnya yang berada di luar gedung untuk menyerang dan membunuh atasannya. Semua anak buah Myongjun pun datang ke gedung itu dan berhasil membunuh atasannya. Myongjun pun berhasil bebas dan langsung membunuh atasannya serta bersiap untuk melancarkan aksinya untuk membunuh semua warga dengan gas beracunnya. Tapi si Chul-ryong ini berhasil datang dan langsung menembaki mereka semua. Chul-ryong dan semua anak buah Myongjun pun saling baku tembak dan saling serang. Namun perlahan Chul-ryong mampu membunuh anak buah dari Myongjun satu persatu. Tapi saat menghadapi Myongjun, Chul-ryong malah kalah dan berhasil ditodong pistol oleh Myongjun. Chul-ryong lalu bertanya apa maksud dari semua ini serta gas beracun. Myongjun lalu menjelaskan bahwa hanya dengan menekan alat yang sedang dia bawa, maka gas beracun itu akan aktif dan akan membunuh semua manusia di kota itu dengan radius 3 km saja. Dan itu adalah misi untuk membalas kematian para rekan-rekannya yang sudah meninggal dalam bertugas serta kematian keluarganya. Namun saat lagi ngoceh, si Jin-tae ini tiba-tiba datang dan langsung menembak Myongjun hingga berhasil membuat Chul-ryong terbebas. Chul-ryong lalu berniat memusnahkan gas beracun yang ada di atap gedung. Tapi saat itu juga Myongjun ini datang dan menjaga Chul-ryong dan mereka pun kembali bertarung di trigger hingga membuat mereka berdua terlihat bergelantungan di atas sana. Myongjun yang merasa bahwa semuanya harus cepat berakhir pun menekan tombol pemicu gas beracun hingga menyebabkan gas itu mulai keluar dalam waktu hanya 5 menit untuk mengaktifkan cairannya. Melihat itu, Chul-ryong pun langsung mencari di mana gas itu berada. Namun setelah menemukan di mana keberadaan gas itu, Chul-ryong kembali diserang oleh Myongjun dan mereka pun kembali bertarung. Pertarungan mereka pun sangat sengit hingga membuat mereka berdua terlempar ke bawah gedung dan membuat tubuh mereka terluka berat. Jin-tae yang tiba-tiba datang lalu bertanya ke Chul-ryong di mana bomnya berada. Setelah mengetahuinya, Jin-tae pun langsung berlari menuju ke arah gas beracun itu. Sedangkan Chul-ryong dan Myongjun kembali hendak melanjutkan pertarungan mereka. Myongjun lalu menjelaskan bahwa dia sangat dendam kepada Korea Selatan karena di sanalah istri dan anaknya mati terbunuh oleh para pasukan Korea Selatan karena perjalanan suatu bisnis. Jadi dia berniat membunuh banyak warga Korea Selatan menggunakan gas beracun itu. Setelah itu mereka pun kembali bertarung. Sedangkan si Jin-tae yang sudah sampai di tempat gas beracun itu pun merasa bingung karena dia tidak ahli dalam menjinakkan bom, khususnya gas beracun. Jin-tae lalu menelpon Jack dan meminta bantuannya dalam rangka menghentikan penyebaran gas beracun yang 3 menit lagi akan meledak. Tapi sialnya Jack juga kurang ahli dalam menjinakkan wanita. Bom maksud saya. Jack hanya bilang cari kuncinya. Kita kembali menuju ke pertarungan dari Chul-ryong dan Myongjun. Mereka berdua bertarung sangat ketat dengan menggunakan senjata pisaunya. Namun gimana pun juga Myongjun ini mantan anak buah dari Chul-ryong. Jadi dia kalah dalam pertarungan itu dan berhasil tertusuk oleh senjatanya sendiri tepat di dadanya. Jin-tae yang datang lalu bertanya di mana kunci untuk menjinakkan bom dan Chul-ryong pun langsung bertanya kepada Myongjun yang terlihat sedang sekarat. Tapi Myongjun yang sekarat pun langsung memegang kunci miliknya dan langsung menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah dengan membawa kuncinya bersamanya.
Hal baiknya dari kematian Myung-jun, ternyata dia jatuh tepat di sebelah Jack. Jack yang melihat bahwa Myung-jun memegang kunci pun langsung mengirim kunci itu ke atas menggunakan drone kepada Chul-ryong dan juga Jin-tae yang sedang terlihat putus asa karena waktu mereka hanya tersisa 30 detik saja. Chul-ryong pun langsung berlari ke arah gas beracun itu, sedangkan si Jin-tae ini terlihat sedang mengambil kuncinya. Setelah Jin-tae mendapatkan kuncinya, Jin-tae pun langsung melemparkan kunci itu kepada Chul-ryong yang langsung memutarkan kunci itu karena waktunya hanya tersisa 3 detik saja. Kunci pun berhasil diputar dan gas beracun itu pun langsung menonaktifkan diri dengan sendirinya. Tragedi yang akan menewaskan ribuan orang pun akhirnya berhasil dihindarkan atas kerjasama dari 3 negara dan para agennya. Film pun berakhir dengan Jack, Chul-ryong, dan Jin-tae ini sebagai pahlawan di hati ketiga wanita cantik ini. Chul-ryong pun kembali ke negaranya dengan diiringi kepedihan mendalam yang dirasakan oleh Park Min-young dari kepergian Chul-ryong yang kembali ke negara asalnya. Tapi kali ini si Chul-ryong ini ngasih hadiah buat Min-young nih. Oke, film sampai di sini dan sampai jumpa di film-film selanjutnya.